Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan juga yang menjadi kebanggaan dan harapan orang tua tentunya. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Ya. Bapak tentu memperkenalkan terlebih dahulu. Mungkin ada sebagian yang belum kenal. Ya. Kalau yang kelas 7 bagian kemarin udah kenal sebenarnya ya. Kecuali 71, 72, 73 memang belum kenal persis dengan Bapak. Ya, sesuai dengan materi Bapak yaitu sejarah kebudayaan Islam. Di kelas 8 ini Bapak mencoba untuk sama-sama mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam. Sedikit Bapak mengingatkan ya. Walaupun kita sekarang sudah kelas 8, mari terus pelajaran kelas 7 SKI itu kita ingat-ingat kembali. Yang mana di kelas 7 itu nanti kita telah diajarkan tentang bagaimana sejarahnya peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya. Kemudian juga dilanjutkan oleh Al-Khulafaur Rasyidin, bagaimana peradaban Islam ketika masa Al-Khulafaur Rasyidin. Ya, begitu banyak kita lihat sejarah-sejarah di sana. Kemudian pada kelas 8 ini ya kita melihat pada bab yang pertama adalah tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Ya. Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam ini tentu kita harus betul-betul juga melihat ya, bagaimana proses terbentuknya Daulah Abbasiyah. Ya. Yang mana sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah dimulai dari perjalanan dari Bani Umayyah itu sendiri. Ya. Yang mana pada awal terbentuknya Bani Umayyah mengalami masa kejayaan dengan beragam prestasi yang dicapai. Ya. Pada Bani Umayyah itu sehingga sampai pada masa pemerintahan Al-Walid ya, bin Abdul Malik. Kemudian setelah itu Daulah Abbasiyah Umayyah mengalami kemunduran ya, sepeninggalnya Hisham bin Abdul Malik tersebut. Banyak terjadinya kekacauan di mana-mana dan terjadinya pertikaian internal di keluarga dan tak terhindarkan. Itu awal sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah ini diawali dengan Daulah Umayyah yang waktu itu kurang lebih berjaya atau berkuasa selama 90 tahun. Ya, jadi Daulah Umayyah itu Bani Umayyah berkuasa kurang lebih sekitar 90 tahun. Oke. Kemudian faktor penyebab kemunduran Daulah Umayyah ya. Apa sih yang menjadi faktor penyebabnya? Yang pertama adalah figur pewarisnya lemah-lemah ya. Pewarisnya para tokoh-tokoh Umayyah ketika itu semakin hari semakin menampilkan figur-figur yang lemah ya, sehingga banyak terjadi pemberontakan ya. Banyak terjadi kekacauan. Tuh. Kemudian yang kedua, tidak ada ketentuan dalam pengangkatan khalifah. Ya. Nah, tidak ada ketentuan itulah yang menyebabkan terjadinya saling bermusuhan antara saudara, ya. Antara keturunan, sehingga karena tidak adanya ketentuan, tidak ada batasan-batasan. Kemudian yang ketiga, terjadinya pemindahan ibu kota. Ya. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Itu juga faktor penyebab kemundurannya Daulah Umayyah. Kemudian yang keempatnya adalah ya, banyak terjadi kekecewaan para ulama-ulama dan penguasa-penguasa wilayah-wilayah. Mereka kecewa dengan apa? Dengan pemimpinnya, dengan khalifah-khalifahnya ketika itu. Kemudian yang kelimanya adalah terjadinya pertentangan yang sudah lama. Ya, pertentangan yang sudah lama timbul di akhir-akhir masa jabatan Umayyah ini, itu antara Arab Selatan ya, dengan Arab Utara. Mereka saling bertentang ya, saling menyatakan tidak kesetujuan, keselarasannya karena adanya perbedaan status. Kemudian yang terakhir adanya gerakan-gerakan dari lantaran sakit hati, adanya gerakan-gerakan bawah tanah, gerakan-gerakan yang
yang dipelopori oleh orang-orang penguasa pada waktu itu yang tidak merasa terakomodir pada perjuangan dan keinginannya. Kemudian faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Ya, pertama tadi adalah perpecahan internal keluarga Umayyah itu sendiri, itu pendukungnya. Kemudian munculnya gerakan-gerakan perlawanan dari orang-orang Umayyah itu Kemudian juga perpecahan kelompok-kelompok utara dan selatan. Ini sama pendukung itu maksudnya karena adanya faktor-faktor kemundurannya Daulah Umayyah itu sendiri. Kemudian juga kekecewaan ulama-ulama dan wafatnya Khalifah Walid bin Hisham tadi itu wafat. Anak-anakku sekalian, jadi pada pertemuan pertama ini sedikit saja Bapak akan memberikan tugas dari materi yang telah sedikit Bapak sampaikan tadi, itu tentang bagaimana faktor-faktornya, sebab-sebabnya Daulah Umayyah itu terjadinya keruntuhan, dan itu adalah merupakan awal dari bangkitnya Daulah Abbasiyah ini. Jadi anak-anak sekalian, secara singkat saja pertemuan Bapak yang pertama ini, nanti kamu harus bisa menjawab soal-soal yang tertera di sini. Nanti jawabannya ada di buku tugas khusus latihan SKI. Dan juga kamu lihat jawaban ini dari buku referensi, buku paket digital yang nanti akan Bapak kirimkan ke Anda semua, ke kalian semua, dan juga dari LKS yang ada. Barangkali pertemuan pertama ini itu yang Bapak sampaikan. Semoga bisa membayangkan dan menggambarkan tentang peradaban dinasti Abbasiyah ini dalam menuju perkembangan perubahan dunia Islam ini. Anak-anak sekalian, demikian pertemuan yang pertama, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.